Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 4 subtema 2 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Kemudian kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran pagi ini. Di sini ibu memiliki teks bacaan eksplanasi, yaitu dengan judul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Dari teks eksplanasi ini, kita dapat mengetahui bahwa topik masalah pada teks eksplanasi ini yaitu bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk besar yang terletak pada paragraf pertama. Kemudian deret penjelas yang terletak pada paragraf kedua yaitu menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia tidak sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Kemudian deret penjelas pada paragraf ketiga bahwa Romo Magnus menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa berbahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Kemudian pada paragraf keempat dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di wilayah Asia Tenggara, khususnya, dan dunia pada umumnya. Nah, kamu nanti akan mengetahui tentang peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Anak-anakku, di sini adapun bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, kemudian menciptakan stabilitas politik, kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi. Dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara yaitu mengirim duta dan konsul ke negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, kemudian ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota, kemudian mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Nah, anakku, itu tadi bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan antara anggota ASEAN dalam bidang politik. Anak-anakku, kalian tentunya tahu dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup akan terancam. Anak-anakku, di sini kalian akan mengamati dan mempraktekkan bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, untuk itu kalian nanti akan membandingkan antara bola lampu
bohlam, lampu LED, lampu neon. Mana yang lebih hemat dan menghasilkan cahaya yang lebih terang. Di sini ada alat dan bahan, kemudian juga langkah-langkah percobaannya. Anak-anakku, lampu yang memiliki kualitas cahaya paling terang yaitu lampu LED dan paling hemat energi, karena dengan daya watt yang sama lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya jika kita memilih lampu neon atau lampu bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED. Sekian anak-anakku penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.